sehari sebelum tsunami, hari Sabtu, saya itu ada di pantai barat Aceh. Nama daerahnya itu daerah Aceh Barat Daya. Pulang ke kampung itu sudah hampir 10 hari. Sebelumnya saya di Banda Aceh, di tempat yang teruk kena tsunami. Tapi masa itu saya teringat mak saya kata, ayolah kita buat sekolah untuk English. Baik mak, saya kata, oke lah, pulanglah. Jadi mak, oke, pulanglah. Saya kan dengan anak-anak. Selamalah saya tidak terkena tsunami di Banda Aceh. Tapi hari Sabtu itu saya tinggalkan anak istri saya di sebuah kota kecil di tempat orang tua mertua saya. Saya pergi lebih jauh lagi ke Tapak Tuan. Disitulah ibu saya tinggal. Jadi saya bermalam di situ karena esok pagi hari Ahad pagi saya rencana agenda saya adalah membuka sebuah kursus pagi hari untuk anak-anak. Jadi tsunami itu datang pukul 8, gempa negara besar itu. Jadi kita berdua saja di rumah. Kita terkejut, kulah tempat mandi itu pun macam bucket segala macam itu habis jatuh, air pun tumpah dari dalam kulah itu. Lepas itu kita pergi keluar, kita lihat ada fire brigade di sebelah rumah saya itu ada pejabat besar untuk fire brigade. Jadi kereta-kereta itu pun macam tak terkontrol. Jadi goyang sana goyang sini, rasa-rasa nak menabrak ke rumah saya kan. Dalam kondisi mesin mati, tak ada orang. Nah, saya melihat banyak burung terbang, dan burung itu tak tentu arah tujuan, berpusing-pusing dan bising sangat. Jadi kita tak punya feeling apa-apa, cuma kita merasa ada sesuatu yang aneh. Saya berdua saja dengan mak saya, pagi itu saya keluar di veranda, kita lihat di luar, lihat kondisi, kita lihat tiang elektrik itu sudah kiri kanan. Lepas tu saya teringat getaran tu berhenti, gempa berhenti. Saya teringat mak, kita telepon lah kakak dan abang-abang di Banda Aceh, ya kan, sebab apakah mereka juga merasakan getaran macam ni atau tidak kan. Jadi kita telepon tapi tak sukses, tak bisa kita buat koneksi, no connection. Dalam keadaan bingung macam tu, tidak ada koneksi sama sekali. Kita pun berprasangka baik sajalah, mungkin tidak terjadi apa-apa di Banda Aceh. Sebab anak-anak budak-budak itu pun sudah datang, yang kecil-kecil itu untuk belajar bahasa Inggris itu sudah datang. Okey lah mak, saya mulailah. Saya maju, pergi ke rumah depan. Situ ada semacam kursus English course yang saya buat, ada semacam bangunan khusus, dan saya buat dari situ pertemuan di pagi hari. Lepas tu kira-kira 15 minit itu metro. Sudah mulai melewati, walaupun kecil. Nah, saya merasa terpanggil, ini ada yang aneh. Lepas tu saya kumpulkan anak budak-budak itu. Saya kata tidak boleh keluar, kita tak belajar bahasa Inggris, kita tunggu keadaan selanjutnya. Setelah saya mengajar bahasa Inggris kira-kira 1 jam setengah, saya selesaikan. Okey, keadaan sudah tenang, kalian boleh pulang, karena sebab ayah amaknya datang lagi kan. Nah, mereka kata ayah sudah tenang, tapi di laut itu bor itu banyak yang pecah. Nah, sekarang laut dalam posisi kering katanya. Nah, saya pun bingung, macam mana laut tadi naik sekarang sudah kering kan, sudah mulai surut katanya kan, karang-karang pun nampak. Okey lah, saya pikir ini momen bagi saya untuk keluar. Saya ambil motor saya keluar, saya lihat, saya jalan ke tepi laut, saya perhatikan memang betul bot kapal itu, bot kayu itu pecah, banyak sampan-sampan itu pecah. Kemudian air laut itu mundur, dan kita bisa lihat, kita boleh lihat karang-karang itulah. Tapi tak begitu jauh mundurnya, kira-kira sekitar 50 meter lah, seperti macam itu. Dan saya punya perasaan ini, apa yang terjadi, apa yang berlaku.
Lepas saya berjumpa itu ada sebuah macam pelabuhan. Saya berjumpa teman saya dia kata tadi dia sempat telepon ke Melabu. Halo, kata orang di doa. Laile Allah kagura, laile Allah. Orang di doa. Laile Allah kagura, laile Allah. Laile Allah kagura, laile Allah. Dia kata Melabu itu sudah rata dengan tanah. Lepas itu dia kata dapat informasi di Banda Aceh itu ada supermarket yang paling besar di sini, namanya Pantai Perak, itu sudah rata dengan tanah. Saya makin susah. Bagaimana dengan kakak saya, abang saya, keponakan, ipar-ipar saya semua. Lepas itu saya pergi lagi kota kecil yang lain sebelah Tapak Tuan, ada kota namanya Samadua. Saya lihatlah laut yang tadi itu sudah surut, ternyata sudah kembali lagi datang ombak. Tapi ombaknya itu warnanya itu hitam, tapi tak besar sangat. Tapi memang hampir melewati tanggul seawall tadi itu. Lepas itu saya pulang, saya beri kabar kepada mak saya, feeling saya tak enak ini mak, saya kata macam. Lepas itu saya bilang, mak saya tinggalkan sebentar, saya pulang dulu ke Aceh Barat Daya, tempat anak istri saya tinggalkan tadi di rumah mertua. Saya pulang, nah disitulah saya merasakan ada yang aneh, sebab Tapak Tuan, boleh kita katakan ini adalah Aceh provinsi Aceh. Banda Aceh di sini, ya, Lok Semawe di sini Melabu di sini Tapak Tuan. Nah saya di sini, Banda Aceh di sini. Katanya epicentrum dari kegempaan itu ada di dekat Melabu, di laut, antara Melabu dan Pulau Semelung di tengah-tengah. Jadi Melabu ini sudah terkena parah sampai ke Banda Aceh pun, tapi Tapak Tuan ini tak terpengaruh, cuma naik air sedikit saja, tapi tidak ada kerusakan yang berarti. Lepas itu saya pulang menuju kota Aceh Barat Daya tadi. Di perjalanan itu saya melihat kota-kota kecil itu, banda-banda kecil itu sudah penuh air. Saya pun tak boleh lewat, sebab saya naik motor, saya carilah jalan bukit kan. Saya lihat macam mana masyarakat itu sedang menyelamatkan freezernya, menyelamatkan photocopy machine segala macam, washing machine sudah di tengah jalan, sudah diupayakan ditarik-tarik. Saya merasa ada yang aneh. Saya merasa umpama ini di Aceh Barat Daya macam ni, atau di kota kecil yang lain sebelah Aceh Barat Daya macam ni, apalagi kalau kita mengarah ke Melabu. Berarti betul kata kawan tadi, Melabu sudah rata dengan tanah. Setelah saya sampai di Aceh Barat Daya, saya bertemu sama anak istri saya semua. Mereka bertangisan, katanya bergaram besar. Saya bilang tenang. Lepas itu baru kita tahu, kita tetap perangkap. Kita ke Banda Aceh tak bisa, tak boleh. Ke Melabu tak boleh sebab jalan putus. Kita balik ke belakang, dari Tapak Tuan ni kita nak pergi ke Medan pun tak bisa, tak boleh sebab jembatan tu pun sudah hilang, sudah di bawah air. Jadi kita terperangkap. Aceh Selatan tu terperangkap, terisolir, isolated. Jadi kita tu diberi masa oleh military of Indonesia, itu kira-kira 3-4 hari, untuk mereka mereka perlu waktu untuk membuat temporary bridge. Jadi saya lupa nama jembatan Bailey. Lepas tu 3 hari 4 hari setelah itu selesai, barulah kita boleh pergi ke Banda Aceh tapi melalui Medan. Tapi kalau kita melalui depan, melalui Melabu itu memang tak bisa sama sekali, sebab itu memang sudah totally broken. Jangankan jembatan atau jembatan itu putus, jalan pun pecah. Jalan tu longsor, landslide terjadi, jalan pecah, tak bisa kita lewat. Jadi terpaksa kita lewat Medan. Maka itu saya sampai di Banda Aceh 7 hari setelah tsunami. Hari ke-6 saya sampai di Banda Aceh, hari ke-7 saya mulai mencari kakak-kakak saya, ipar saya, abang-abang saya, ponakan, cousin segala macam, tapi saya tak bertemu karena semua mangsa-mangsa itu semua sudah hancur dan sudah tak ada bentuk, dan kita cari pun ada banyak, kita tak tambah lagi yang mana.
yang media ini, kalau radio sudah banyak, koran sudah banyak, kita bangunlah televisi, sekaligus kita merubah image masyarakat dan kita rubah pola pikir masyarakat yang dari penonton televisi pasif menjadi pelaku televisi. Jadi sehingga begitu kita bangun Aceh TV ini, semua sumber daya manusia, pelaku-pelakunya adalah semua anak Aceh. Begitu kita bangun televisi pada kita mengudara pada tanggal 15 Agustus 2006, maka Aceh TV menjadi pencetus pertama televisi swasta lokal di Aceh. Dengan lahirnya Aceh TV, yang kita harapkan bisa seluruh seni budaya, adat istiadat lokal itu kita angkat kembali. Masyarakat Aceh itu 80% atau 60% itu petani. Petani itu adalah petani tradisional, jadi bukan petani modern. Dalam kondisi itulah makanya Aceh TV mencoba sikit-sikit ini, baik melalui dialog, melalui parlamentarian, melalui iklan pesan dan masyarakat, supaya pola pikir masyarakat itu dari konsumen menjadi produser. Makanya setelah tsunami dilihat secara kasat mata, Aceh itu sudah maju dalam artian kendaraan sudah banyak, sehingga jalan sempit, padahal mereka berputar-putar di situ-situ saja. Jadi Banda Aceh itu kecil. Tahun 2011 mereka survei, terlihat bahwa 47% masyarakat Aceh menonton Aceh TV. Nah, kenapa dominan kita sampai 47? Karena memang tidak ada televisi lain. Kedekatan Aceh TV dengan masyarakat itu sangat dekat. Yang kita ceritakan hari-hari itu adalah kehidupan masyarakat, kemudian bahasa juga bahasa yang berlaku dalam masyarakat, adat istiadat yang kita tayang juga adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sehingga Aceh TV itu benar-benar sekarang ini sudah menjadi kebanggaan masyarakat. Sehingga siapapun yang datang ke Aceh dari luar Aceh itu pasti dia akan melihat Aceh TV. Masyarakat Aceh sudah sangat menerima Aceh TV. Bahkan masyarakat Aceh di luar Aceh mereka menonton televisi itu, menonton Aceh TV. Kenapa menonton Aceh TV? Karena mereka begitu dia buka Aceh TV, di situ ada syair-syair lama Aceh seperti cai, hikayat segala macam yang mereka sudah puluhan tahun tidak pernah mendengar lagi. Tapi begitu dengar dengan bahasa ibu mereka, itu mereka sangat welcome dengan mendengar Aceh TV. Makanya kita sangat dijaga juga oleh masyarakat. Siapapun tidak pernah menduga bahwa Aceh TV itu ada di sebuah ruko sangat kecil. Kemudian 4 tahun kemudian kita pindah, kita sewa, kita beli tanah, kita bangun sendiri. Sekarang sudah alhamdulillah kantornya sudah ada, sudah luas. Tentu ke depan juga akan kita perluas. Dipotong, diambil emasnya. Don, siapa yang ambil? Itu orang-orang tak bertanggung jawab. Siapa yang tak bertanggung jawab? Ya pencuri. Pencuri memang tak bertanggung jawab. Tak bertanggung jawab. Ya termasuk orang Aceh. Tak mungkin orang luar. Dia menganggap, dia bilang itu tak saudaranya sendiri. Dia potong terus tangan. Kelihatan sama polis tembak. Di mana tuh tempat? Di Masjid Raya. Banyak. Oh ada kejadian. Bukan orang dari Medan ke orang dari Dia berkata sama polis, mengata itu keluarganya. Langsung dipotong. Tembak. Bukan dari Medan datang? Bukan, tak ada. Yalah, sebab banyak orang mayat di situ kan. Kenapa potong, ambil saja? Sebab kan tujuannya cuma diambil barangnya aja. Tarik saja lah. Tak bisa, sudah membengkak. Oh iyalah. Tuh. Kalau yang lelaki pakai ini tak potong? Tidak.
Ya. Kalau lelaki yang tangan sudah gemuk tuh lagi mesti mau potong. Sebagian, tapi bukan karena batu dipotong. Emas. Dia mengambil emasnya yang mahal juga. Ini tak berapa. Uang juga tuh. Iya, tapi kan lebih mahal emas. Iya, kalau ada emas ambil emas, apa yang ada ambil apa. Kalau zombie pun tarik zombie. Tapi kan pernah dulu dari Batalion Siliwangi. Apa buat? Dikumpulkan emas-emas itu dikumpul diberikan kembali ke Media Raya. Jadi kan Siliwangi mendapat nama pasukan Siliwangi. Bagulah. Nah, Polisi. tentara. Bagulah. Tentara bela negara. Kalau diambil orang yang curi. Laskar. Laskar. Kalau askar ambil orang yang curi. Pasukan kalau dari orang biasa dicuri. Kalau di rumah tuh dirampok masuk dalam. Ada yang tak bertuan diambil barang-barang. Setelah sukses Gebiar Hatari miliaran rupiah di tahun kemarin, sekarang Gebiar Hatari miliaran rupiah tahap 2 hadir lagi dengan hadiah lebih besar, lebih banyak, dan lebih besar juga kesempatan menangnya. Beli satu produk dan dapatkan 3 kesempatan hadiah. Beli Hatari Siong Pop yang bertanda ini, temukan kupon di dalamnya, scan QR code-nya, atau kirimkan 2 bungkus Hatari Siong Pop yang bertanda ini beserta data juri dan dapatkan hadiahnya. Tunggu ya, kita akan hadir di toko-toko yang ada di kota kamu. Yuk, bisa lagi yuk. Gebiar Hatari miliaran rupiah ada tahap kedua. Temukan kuponnya lagi dengan membeli Hatari Siong Pop kemasan khusus. Untuk hadiah utama umroh, kirim ke Hatari Jakarta 12.000. Gebiar Hatari miliaran rupiah tahap kedua. Semakin berlapis hadiahnya. Andai kata tsunami itu perbuatan manusia, maka kita akan sangat dendam kepada manusia. Karena tsunami ini perbuatan Tuhan, maka kita tidak punya hak lagi untuk menanyakan kenapa tsunami. Kenapa? Karena kita beriman. Karena saya yakin bahwa pada hari tsunami, andai kata tidak ada tsunami, orang Aceh juga akan mati sebanyak itu. Orang di Aceh dengan cara-cara lain, apakah kebakaran, apakah angin topan, apakah macam-macam lah. Tetapi yang namanya nyawa, ajal, pastilah sebanyak itu juga orang akan habis pada waktu itu. Kita hanya bisa berdoa bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bencana alam itu jauh dari kita. Kita hanya mampu meminta dan berdoa. Lalu kemudian bagaimana dengan perbuatan manusia? Makanya selepas tsunami sampai 10 tahun, kita hanya bisa berdoa, baik itu berdoanya setelah salat maupun juga pada waktu-waktu lain. Kalau peringatan tahun tsunami itu kan peringatan seremoni. Semua orang Aceh, terutama korban tsunami, selesai salat dia tetap akan berdoa itu. Makanya apakah akan terjadi lagi tsunami di Aceh? Ya wallahu alam, karena itu urusan Tuhan. Ya pada waktu itu, karena begini, begitu terjadi tsunami, mayat itu seperti ikan di pasar. Kita langkahi mayat, malam kita masih ketemu orang itu, paginya sudah jadi mayat, ya kan? Nah pada waktu itu adalah, tetapi yang jelas bahwa rasa ketakutan bagi masyarakat Aceh itu tidak ada. Dia takut ini akan menjadi hantu, itu tidak ada. Kemudian yang lebih aneh lagi, mayat korban tsunami itu seolah-olah tidak ada bau yang menyengat. Jadi yang dikhawatirkan akan memunculkan penyakit itu ternyata tidak ada, lalat pun tidak ada. Berbagai kemungkinan bisa terjadi ya, karena begini, semua itu kan kehendak Allah.
Tetapi yang jelas korban tsunami itu apakah tidak ada yang sampai meletus misalnya badannya kemudian terurai isi-isi dalamnya, itu tidak ada. Paling dia hanya bengkak-bengkak kemudian lalu diambil oleh relawan dikebumikan misalnya. Atau ada 1-2 yang kemudian mendapat tinggal rangka, itu mungkin jauh dari perkampungan penduduk. Anjing pun tidak menggigit. Kenapa? Karena memang tidak ada anjing di Aceh, tidak terlalu banyak. Nah, itu. Jadi lain halnya misalnya kalau di daerah-daerah tertentu misalnya kemudian mayat dibawa ke hutan atau kemanalah yang jauh dari pantauan masyarakat, itu di luar sepengetahuan kita. Tetapi kasus ini tidak banyak. Seminggu atau 10 hari dan 20 hari setelah tsunami, orang sudah lari dari sini, Bang. Mereka lari ke Sigli, mereka lari ke Lok Sumawi atau ke Aceh Besar, daerah lebih tinggi, lebih jauh. Tujuannya adalah menghindari kolera tadi, menghindari tsunami susulan, sebab masa itu getaran tetap terjadi ulang-ulang. Dan pun kita pun apa yang bisa kita buat di kota yang macam itu hancur-hancuran, tak ada bisa kita cari rezeki segala macam kan. Nah, kota itu jadi kota mati. Tapi saya punya perasaan masa itu, dan saya bertanya pada teman-teman yang lain juga sama macam saya kehilangan saudara, tidak ada rasa susah sangat. Sebab kita semua yakin ini adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang, tapi setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan yang diberikan Allah. Jadi inilah kita menganggap yang meninggal itu sebagai syahid, satu. Yang kedua, kita menganggap ini adalah cobaan sebab kita ini sudah terlalu banyak bertikai sesama muslim ini antara central government di Jakarta dan Aceh selaku pemberontak masa itu. Jadi kita sadar ini adalah satu teguran dari Allah supaya kita jangan berbunuhan lagi. Dan kedua belah pihak pun terpengaruh oleh kejadian ini dan mereka pun berdamai. Jadi Aceh pun jadi damai. Peristiwa tsunami kejadiannya seminggu saya mengalami kecelakaan sepeda motor, tabrakan. Pulang dari kantor malam hari saya terjadi kecelakaan. Lalu saat itu saya kan mengalami patah. Saya patah tangan, saya nggak masuk kantor, nggak bekerja saat itu ya, nggak bekerja karena belum masih dalam cuti lah, istirahat. Jadi ketika tsunami saya nggak bisa berdiri, nggak bisa pegang apa-apa karena ini patah. Akhirnya saya harus duduk kan. Ketika gempa terjadi saya duduk. Nah, ketika lihat orang lari-lari, ramai orang lari-lari dari arah laut, dia berlari seperti panik. Lalu oleh adik saya kemudian diajak, ayo kita pergi. Nah, saya ikut dia dibawa. Ya, ada kami pergi sekitar 5 km lah dari tempat kami tinggal. Nah, di jalan waktu pergi itu kami melihat di jembatan ada mulai mayat-mayat ya. Ada orangnya, pada saat itu kami perkirakan cuma sekitar 10 orang gitu. Tapi memang airnya besar. Jadi kami lagi sampai di tempat ada pengukuran air di kawasan Lambaru, pengukuran ketinggian air. Nah di situ kami pantau ketika memang ternyata udah mulai agak aman, udah airnya udah mulai surut, kami balik lagi. Yang baru balik baru melihat ternyata ramai. Tapi masih perkiraan saya sekitar 100 orang yang meninggal. Saya kan nggak bisa apa-apa karena lagi sakit. Saya kasih, so adik saya meminta kita mencari abang kami itu yang dia Muharram M. Nur, dia tinggal di pinggir laut di Lambada, dia redaktur pelaksana kontras gitu, ada tabloid kontras. Dia terakhir kami dapat, kami tidak dapat mayatnya. Kami dapat kabar dia terakhir terlihat sedang mengambil gambar di lembaga pemasyarakatan atau penjara ya, penjara Kaju. Ada teman yang bilang ketika gempa terjadi dia keluar dari rumah lalu mengambil gambar karena ada penjara yang roboh, ada bangunan yang roboh, dia ambil gambar. Ketika air naik dia berada pada posisi itu dan tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Lainnya yang menjadi korban dari kami
ada keluarga kakak saya juga di pinggir laut. Nah itu sehingga kami kan pada saat itu harus mencari, kecuali saya mungkin yang nggak bisa kemana-mana. Paling saya cuma melihat ke tempat tinggal saya bagaimana kondisinya seperti itu. Yang lain semua ya mencari terus. Dan abang saya sampai sekarang nggak dapat. Waktu kejadian di Serambi itu kami dapat kabar terakhir ada beberapa yang sudah mulai masuk kerja. Wartawan belum, tapi dia yang mulai masuk itu resepsionis. Ada resepsionis, ada beberapa sekitar 5 orang sudah mulai hadir di kantor. Kantor Serambi itu lantai 2 dia tinggi. Jadi yang orang kampung pada saat itu berlari ke kantor Serambi. Jadi banyak yang terselamat di sana. Nah, yang kantor yang mesin cetak, tempat mesin cetak itu habis semua. 3 mesin cetak dan tiga itu sangat kuat sebenarnya. Dia tancap di dalam tanah aja. Dengan beratnya saja itu sampai berapa ton, mungkin ada 3 ton atau berapa ya. Kan mesin cetak besar. Tapi itu mesin cetak itu satu terbawa ke sini, satu ke sana, yang satu ke sini, tercabut dia. Kemudian ada yang mengatakan bahwa air di sana itu berpusing, sehingga air kalau misalnya dia datang ke sana terus, artinya mesin cetak tiga-tiganya harusnya ke sana. Tapi ini tidak, dia berpencet mesin cetak. Nah, kantor Serambi itu ada 2 lantai. 2 tingkat, 1 tingkat di atas itu tidak sampai. Nah, orang banyak yang selamat di tingkat atas. 1 tingkat di atas itu airnya ada cuma setinggi lutut. Tapi yang orang Serambi sendiri karena dia berada di gedung, dia lari keluar, dia tidak naik lagi ke atas. Nah, dia terakhir mayatnya ditemukan di belakang. Di sana itu 2 orang, kalau tidak salahnya 2 orang di sana yang resepsionis.
Ada yang ini di luar liputan orang, ada yang korban 2 tragedi ini betul. Jadi ada korban konflik, nah sekaligus dia juga korban tsunami. Ini yang mau saya katakan. Termasuk keluarga saya di sana, yang ingin menyelamatkan karena poros konflik di tempat saya sana Blora dan itu sudah diklaim. Jadi hari itu kan pemerintah itu diganti dengan pemerintah militer. Ada bagi 2, ada darurat militer, itu bulan 3 malam. Dan ada darurat sipil. Pada saat tsunami itu sudah turun sedikit menjadi darurat sipil. Jadi keluarga yang poros konflik menyelamatkan anak, menyelamatkan pendidikan, menyelamatkan ekonomi, dia kebutuhan itu lebih safe. Walaupun pada saat itu sudah diklaim ada istilah gampota, nggak biasa dikenal jadi gampota, bahkan agak menjadi diklaim gampota. Tapi saya masih ingat masa itu banyak psikolog, psikiater, orang-orang dokter jiwa itu dikirim ke sini dari luar negeri dan mereka pulang dengan tangan hampa. Sebab masa itu bulan pertama, bulan kedua mereka tak ada kerja. Sebab tak ada orang Aceh yang gila masa itu, tak ada yang gila, yang hilang akal, yang perlu diselamatkan. Sebab semua orang Aceh itu yang saya lihat kuat. Ini adalah cobaan dari Allah. Ini adalah hal yang biasa. Hanya teguran, ambil baiknya saja. Jadi tidak sedih berlama-lama, tidak. Ada ketakutan, tapi ketakutan itu tak terjadi, tidak terwujud, tidak dalam reality. Sebab tidak ada kasus, tidak ada case dikejar hantu lah, dikejar pocong segala macam, tak ada. Yang ada adalah kita merasa tempat itu dipenuhi oleh orang syahid. Jadi tidak ada ketakutan. So meninggal dalam cobaan Allah dan kembali ke Tuhan tanpa kain kafan. Secara politik itu sudah lebih berkembang. Kecerdasan politik orang Aceh sudah meningkat. Mungkin ada pengaruhnya masuknya NGO, ada MOU, kemudian juga orang-orang jadi negara luar sudah memberi informasi-informasi yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat itu sendiri. Itu segi politik. Di segi pendidikan sudah banyak juga. Kalau dulu tidak ada, jarang sekali orang yang Aceh pergi ke Amerika untuk kuliah. Itu tertentu sekali, sekarang banyak. Kalau dulu sedikit sekali orang pergi ke Jerman, sekarang sudah banyak. Kalau dulu tidak ada mahasiswa yang pergi ke Turki, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada sekolah Turki, di sini sudah ada. Dulu tidak ada pergi ke Cina, orang Aceh pergi ke Cina belajar, sekarang sudah ada. Dulu
Tidak ada penerbangan ke Malaysia. Ada pergi orang ke Malaysia itu melalui jalur Medan. Sekarang sudah lebih gampang pergi dengan ke Penang, ada Flypar, AirAsia juga ada. Nah, itu salah satu. Segi budaya, kalau dulu juga sudah sedikit penampilan budaya itu sedikit sekali. Jadi sekarang hampir setiap daerah menampilkan budaya sendiri. Ini kan semua kita sudah sama. Tidak ada beda lagi masyarakat ini dugam. Ini Aku gak akan punya kesempatan lagi. It's over, Dok. Aku bisa jelasin. Gak mungkin. Itu semua cuma mimpi. Mungkin nak, geber Hatari miliar rupiah ada tahap kedua. Ayo, temukan kuponnya lagi dengan membeli Hatari Sihompap kemasan khusus. Untuk hadiah utama umroh, kirim ke Hatari Jakarta 12.000. Kesempatan lebih besar. Geber Hatari miliaran rupiah tahap kedua. Semakin berlapis hadiahnya. Yuk, bisa lagi yuk. Bisa kita awali dengan laporan perdana, Saudara. Banjir bandang menerjang Dusun Mantam, Desa Tembolon, dan merusak rumah warga di Kampung Negeri Antara 2024 dan meraih kemenangan pada lokasi yang terpisah. Salah satu tersangka Tanam apa ni? Bunga warna kuning. Tulis apa ni? Ramadhan yang berpegat, tak pun kita tentang mau saja. Berbagai lupa tanya tampoan dua kena nombak kado arsin daju nelaka dengan kukuba memacam dunia nyopur lale air akan berdua tubuh sejarah seluruh dunia dompur le guna nyawa dah bercerdah baik mana-mana telah membaca manusia gunanya urusi pinta tempapa dengku dua bagai lagunya Moyo purle jamu jirda budi nyurankan laju ngantigra ani bacamu mo kita yang sejarah. Yang dari toko turun semua ke bawah berhamburan. Nak lama sebentar orang kan pergi nonton. Di mana yang rubuh, pergi lihat. Tidak tahu bahawasanya nanti kemudiannya setengah jam kemudian datang air. Orang tak tahu.
2,5 jam kemudian dengar suara di sana, air, lari. Wah, disitulah orang sibuk gambung. Waktu itu anak saya di tempat mertua, 60 orang. Diambil anak, sudah saya pegang anak lepas, dia mau naik ke pesantren, ada pesantren itu, tempat pengajian. Umur kita yang satu 15 tahun, udah kelas 2 SMP. Yang satu SD kelas 6, pegang lepas, saya lari kena besi segini dalam. Saya naik mobil lompat, mobil seperti ini mobilnya. Saya lompat. Kemudian tak lama sebentar orang bilang pesantren itu jatuh hancur dari tanah. Itulah anak saya kena tsunami. Saya terasa di batin, terpanggil. Namanya Yuli. Teringat macam Yuli, ayah gitu. Saya teringat ke anak, dia pasti teringat ayah di hati saya di batin. Jangan lagi. Saya jatuhnya ke asrama PHB namanya, ke bawah air 2 kilo. Saya pakai becak model dayung itu, tapi motor juga buang itu becak motor itu. Saya lari terus. Kalau nak saya lari, saya rasa saya nggak selamat waktu itu. Di situlah saya sudah setengah jam kemudian baru nampak yang kapal ini, yang kayu, pokok kayu semua nak bisa jalan ni, tutup semua. Di kapal banyak sini di sana tempat saya pulang nggak bisa pulang. Kalau nggak pakai sepatu kita sudah kena paku. Pokoknya kaki tidak bisa jalan. Relawan, tukang ambil jeep, harta di badan orang, potong tangan, pura-pura nangis ini. Habis nangis sudah hilang emasnya, tangannya kepotong, ini cari daerah di mana aja diambil. Kalau namanya pencuri itu rambut sama hitam, artinya kita nggak tahu. Polisi tak ada. Sudah kena tsunami, nak berani pergi. 2 hari kemudian baru sampai bantuan dari partai PKS. Hari itu pertama kali. Persatuan Partai Kesejahteraan Sosial, PKS. Orang tu yang bantu. Ada 5 hari itu dibantu oleh pasukan PKS. Setelah itu baru datang ABRI sama tenteranya. Perintah tembak di tempat. Apabila ada pencurian. Ada juga ditembak. Ada disepak, ada dipukul. Isteri saya nak jumpa lagi tu. Tak jumpa. Anak dibawa sama dia ke masjid raya jumpa. Tak jumpa sekitar 5 hari kemudian. Ini ibu ini salah seorang juga yang naik kapal, jiran saya. Tapi pengalaman kami sini tidak pernah ada melihat. Sebab kami tak yakin dengan benda tu. Tak mesti agama lah. Agama. Yalah. Tapi bagi orang yang yakin, tengok daun goyang pun dia cakap. Ataupun nampak macam waktu itu tahun yang lalu waktu Butet mau pergi, itu ada kejadiannya gini. Apa je penjelasan? Jam 3, saya belum tidur itu. Malam. Jam 3 malam belum tidur. Pagi? Malam. Jam 3 malam. 3 pagi lah. Dah pagi lah. 3. Jadi kan saya dengar orang nangis, anak nangis. Saya pikir apa adik saya nangisnya anak sebesar-besar. Itu biasalah bunyi orang nangis. Biasa, terbesar anak-anak 7 tahun. Kan, 8 tahun itu kan. Saya lepas bilang anak saya, mak, siapa nangis itu? Dek saya, bilang cucu saya. Dia ke sana rumah itu enggak ada. Dia buka pintu dari belakang.
Apa lagi si Sultan, ada Papa Sultan ni anak rumah. Nak ayo contohnya apa? Dah tu balik lagi ke situ saya. Apa nak kan berarti? Situ pun tak ada. Jadi dah nak sama di atas buk nangis sedang. Itu yang ada memang. Jadi bukan saya aja, malamnya besok saya bilang, tadi mana siapa kok nangis ya? Anak-anak lama kali. Dia bilang siapa? Mang Dedi kat situ juga berani. Dia bilang. Sampai dia tak boleh tidur lagi di kamar, turun tempat mama saya tidur. Oh betul ya, saya bilang saya dengar juga. Saya korban tsunami. Di tsunami saya di dalam air, di Lingki. Saya di dalam air, kemudian anak saya hilang satu, istri juga hilang. Jadi pagi itu waktu terjadi gempa saja kita tidak bisa berjalan dan tidak bisa berdiri, harus tiarap kita karena begitu kuatnya gempa. Jadi bahkan sepeda motor yang di jalan pun, orang-orang jalan itu semua tergeletak, tiang-tiang listrik roboh begitu kencang. Jadi setelah itu istri saya waktu itu di pasar belanja, kemudian pulang. Setelah dia pulang, saya sudah terus mandi, sempat mandi, pakai sepatu, pakai baju segala macam. Karena saya seorang jurnalis, feeling saya ini berita besar. Berita besar, saya ambil mobil, saya setir mobil dengan anak, dengan istri, terus kemudian rencana kan mau keliling. Tetapi jemput dulu anak-anak yang, karena saya anak ada 4, jadi satu sudah di mobil, rencana mau ambil lain. Jadi sedang kita nunggu ngambil lain, datang air. Air pertama selutut ini, tidak selutut lah. Itu airnya kencang sekali, jadi saya kena air terus jatuh ke dalam paret. Kemudian terpelanting lagi ke jalan, saya lihat orang-orang sudah jatuh segala macam, sudah menjerit. Jadi semua minta tolong. Waktu kita mau tolong, datang gelombang kedua. Gelombang kedua itu ada sekitar 5 atau 6 meter, tidak berselang lama ya. Jadi datang gelombang kedua itu sekitar 5 atau 6 meter. Saya kemudian ditendang lah oleh gelombang itu. Kemudian sampai ke pohon kelapa. Sempat saya pegang pohon kelapa itu, pelepah kelapa, saya pikir ini saya sudah aman ini. Jadi air kan semua sudah rata, sekitar 5-6 meter itu. Pohon kelapa agak tinggi sedikit, cuma karena dahannya itu, pelepahnya itu yang kita pegang ya. Nah sambil memegang itu, tiba-tiba datang gelombang sekali lagi lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi dari itu, pohon kelapa yang saya pegang itu tumbang. Kemudian rumah-rumah di depan rumah saya itu hancur berkeping-keping, rumah saya juga hancur. Mobil saya juga, saya ada 3 mobil pada waktu itu, 3 mobil udah nggak boleh gimana. Jadi pada gelombang yang pertama itu istri saya mengambil anak yang kecil terus lari, terus hilang sampai sekarang nggak ketemu. 3 lagi, 1 kemudian nyangkut di pohon, di atas pohon, kemudian 1 di atap rumah orang, 1 lagi nyangkut di atap toko, di atap pertokoan itu. Saya sendiri nyangkut karena sudah lama sekali tenggelam dalam air, nyangkut di tembok yang tinggi di atas rumah orang, yang ternyata tembok itu adalah tempat air bak bak air itu. Nah, di situ nyangkut. Nah kemudian saya luka di sini,
ada beberapa di sini luka, di sini juga luka. Terus kemudian kita lihat mayat-mayat sudah berserakan di situ segala macam. Pokoknya begitu huru-hara pada waktu itu. Nah, tetapi saya sempat hampir gila sebetulnya pada waktu itu. menjadi faktor utama dari proses peradaban dunia. Jadi guru atau kaisar Jepang dulu setelah bom atom di Hiroshima, ketika dia sadar setelah ada guncangan besar, dia hanya bertanya berapa orang guru yang sisa di Jepang itu. Jadi itu yang membuat Jepang kemudian menjadi raksasa